suatu data, semakin primer suatu data, maka itu akan semakin valid. Semakin mayor atau semakin mendekati tempat tinggal yang diceritakan suatu data, maka itu akan semakin valid. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa sekalian, muslimin muslimat, para netizen dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang naskah primer yang dimiliki oleh Na'at, yang menjadi rujukan utama dari Na'at. Karena apa? Karena teori kami, landasan pengambilan itsbat atau syahadah sertifikat nasab dari kami adalah berdasarkan pada manuskrip atau data-data kuno yang lebih daripada 100 tahun umurnya. Sebagaimana teori ilmu nasab, bahwa semakin tua suatu data, semakin primer suatu data, maka itu akan semakin valid. Semakin mayor atau semakin mendekati tempat tinggal yang diceritakan suatu data, maka itu akan semakin valid. Nah, ini naskah yang sudah dijadikan buku, yang sudah dialih bahasakan. Ini namanya Serat Walisana. Ini ditulis tahun 1414 tahun Matahari. Kalau tidak salah ketika dikonversi menjadi tahun 1490 Masehi. Ini ditulis oleh Sunan Giri II. Sunan Giri II ini adalah Sunan Dalem bin Sunan Giri, jadi putranya Sunan Giri. Ini awal mula ditulis oleh Sunan Giri II, kemudian diteruskan oleh putranya Sunan Prapen, dan kemudian diteruskan oleh putranya lagi. Buku ini atau naskah ini menceritakan tentang awal mula masuknya agama Islam di tanah Jawa, dan juga awal mula kedatangan para wali sana yang ada di tanah Jawa ini. Buku ini, naskah aslinya sudah tidak ada karena sudah berumur 500 tahun lebih, otomatis akan hancur. Tapi walaupun begitu, ini adalah naskah saduran yang disadur oleh cucu daripada Sunan Giri, yaitu Raden Tanoyo. Mengapa saya katakan cucu? Karena ketika kami berusaha melacak siapakah Raden Tanoyo, penyadur Serat Walisana ini, kami berkorespondensi dengan Kakanjengan Yogyakarta. Ternyata di sana itu diketahui bahwa memang Raden Tanoyo ini yang menyadur Serat Walisana tahun 1955 ini adalah sejak dari kakek buyutnya memang penyadur. Jadi memang beliau ini rajin menyadur. Menyadur itu adalah menyalin suatu naskah dari aslinya dengan tidak mengubah esensi dari naskah tersebut. Jadi insya Allah karangan Sunan Dalem ini orsinilitasnya 90%, karena tidak dirubah esensinya oleh Raden Tanoyo. Baik, para netizen yang berbahagia, ini buktinya bahwa ini masih orsinil. Coba dekatkan, kamera dekatkan. Nah, ini ada naskah-naskah yang berbahasa Jawa Kawi. Ketika saya tanya kepada orang yang ahli bahasa Jawa, ternyata naskah bahasa Jawa itu dibagi 3. Yang pertama Jawa Kawi. Jawa Kawi ini populer pada era Majapahit sampai awal berdirinya Demak. Ini Jawa Kawi. Yang kedua Jawa Media. Jawa Media ini sejak Mataram sampai abad ke-20. Yang ketiga naskah Jawa Kamardikan, itu tahun setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. Tentunya kosakatanya beda.
orang yang hidup di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini membaca naskah bahasa Jawa Kawi tidak akan mengerti karena kosakatanya akan beda. Dan demikian halnya juga dengan naskah Jawa Madya juga akan beda naskahnya. Nah ini ketika kami tanya ke ahli bahasa, ke Kitarka dulu yang menerjemah, yang ahli bahasa naskah ini Jawa, naskah Jawanya Jawa Kawi. Berarti jelas ini ditulis pada masa Majapahit dan awal berdirinya Demak. Nih itunya para saudara para netizen. Ini Raden patah lajeng mundur bubaran kang sampian nangkli. Arya Damar sahagarwa kondur Pakuwon Jeropuri. Ini bahasa-bahasa ini kasaput dulu samana warnanen Rahaden Siwi. Ini bukan orang-orang Jawa sekarang, meskipun orang asli orang Jawa. Ketika ditanya ini tidak akan mengerti karena ini memang Jawa Kawi begitu. Jadi suatu naskah itu walaupun ini sudah salinan, walaupun kertasnya kertas baru, tapi kosakatanya bahasa Kawi ini tetap dia itu dianggap kuno. Jadi untuk melihat suatu manuskrip itu kuno atau tidak, bukan hanya dilihat dari kertasnya. Pertama dilihat dari kertasnya daluang atau tidak. Kalau memang daluang dilihat dari bahasanya. Walaupun kertasnya daluang, tapi kosakatanya kosakata Jawa Madya atau Jawa Kamardikan otomatis kalah valid dengan Jawa Kawi. Nah ini adalah Jawa Kawi. Di naskah ini para netizen, di naskah ini jelas tertulis bahwa Maulana Ibrahim Asmorokonti itu di sini tidak tertulis Ibrahim Asmorokonti, tapi Ibrahim Asmoro. Maulana Ibrahim Asmoro itu adalah saudara ipar daripada Maulana Ishaq, bukan saudara kandung. Ini yang membuat dasar kami mengatakan bahwa untuk keturunan Maulana Ishaq itu Al-Jilani dan untuk Ibrahim Asmoro itu Al-Husaini. Di samping itu juga ini diperkuat oleh naskah Tabar Adam yang juga kosakatanya kosakata bahasa Jawa Kawi, juga di situ tertulis juga bahwa Jumatul Kubro berputra perempuan yang sudah menikah dengan Syekh Ishaq. Demikian sedikit penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So